Kemudian juga jenis-jenis bahaya di dalam pekerjaan konstruksi, ada yang namanya physical hazard, jadi bahaya akibat fisik, kemudian ada chemical hazard, bahaya kimia, kemudian ada electrical hazard, kemudian ada mechanical hazard, kemudian ada psychological hazard, ada biological hazard, dan ergonomi. Nah, itu semua adalah bahaya-bahaya yang berdampak di dalam pekerjaan konstruksi. Nah, kalau tadi dikatakan bahaya, maka ada yang dikatakan dengan aman. Apa yang dimaksud dengan aman? Yaitu adalah bebas dari bahaya atau bebas dari gangguan, terlindung, dan tidak mengandung risiko atau tidak merasa takut. Nah, itu jenis-jenis bahaya di pekerjaan konstruksi. Kemudian tentunya di dalam pekerjaan konstruksi faktor kecelakaan kerja itu ada penyebab yang namanya tindakan yang tidak aman atau kondisi yang berbahaya. Nah, apabila terjadi kecelakaan di dalam sektor konstruksi, si penyedia jasa dalam melaporkan kecelakaannya tentu harus dia mengacu. Dia mana acuan kita, karena masih berbicara tentang tenaga kerja, maka acuannya ada di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, di mana di dalam SK Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, di situ ada faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi. Jadi bisa dilihat di dalam tata cara pelaporan kecelakaan konstruksi, di mana di dalam pekerjaan konstruksi, di situ bisa karena pengamanan yang tidak sempurna, kemudian bisa juga karena peralatan, atau bisa juga karena material yang digunakan. Itu ada tata cara pelaporannya, jadi nanti tinggal dilihat kenapa faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi, itu yang disebut dengan kondisi yang tidak aman. Juga ada yang disebut dengan perilaku atau tindakan yang tidak aman. Itu bisa juga karena melakukan pekerjaan tanpa wewenang, atau lupa mengamankan, atau memberi tanda yang kita kenal dengan tagging. Ada prosedur yang namanya lockout tagout. Kemudian membuat alat pengaman tidak berfungsi dengan baik, itu masuk itu faktor penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi yang disebut dengan perilaku yang tidak selamat. Kemudian sampai kepada lalai penggunaan alat pelindung diri. Nah, kemudian juga kita akan membahas tentang definisi daripada eksiden dan insiden. Apa bedanya eksiden dan insiden? Eksiden dikatakan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga atau tiba-tiba yang dapat menimbulkan korban manusia, harta benda, dan lingkungan. Sedangkan insiden adalah suatu keadaan atau kondisi apabila pada saat itu terjadi sedikit saja perubahan, maka mengakibatkan kecelakaan yang disebut dengan eksiden. Dan ada satu lagi yang namanya near miss. Near miss itu adalah nyaris. Nyaris artinya di dalam suatu kegiatan konstruksi, orang yang hampir saja terpeleset, hampir saja dia tersandung, itu disebut dengan near miss atau nyaris.
Nah, kemudian kita masuk kepada penyebab-penyebab kecelakaan kerja. Di dalam penyebab kecelakaan kerja itu ada faktor-faktor di dalam teori domino efek. Ada dikatakan mulai dari lemahnya pengendalian atau pengawasan, di mana bisa jadi karena program yang tidak sesuai, juga atau juga bisa karena sebab-sebab dasar, ya, itu bisa karena faktor personal atau faktor pekerjaan, atau juga karena sebab langsung tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Bisa terjadi insiden karena adanya kontak dengan energi dan menyebabkan loss atau kerugian. Itu teori kecelakaan kerja atau yang disebut dengan rangkaian sebab akibat dalam domino effects. Nah, ini bisa kita lihat tadi yang saya katakan, mulai dari lemahnya pengawasan, kemudian sebab-sebab dasar, faktor personal, sebab langsung, kemudian kontak dengan energi sehingga menjadi eksiden yang menyebabkan kerugian baik itu manusia, harta benda, proses kerja, lingkungan, dan masyarakat. Nah, di dalam pelaksanaan keselamatan konstruksi, untuk mencegah terjadinya kecelakaan tadi itu, maka kita harus melakukan yang namanya induksi keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut juga induksi K3, di mana dalam prakteknya di lapangan bagaimana kita memberikan penjelasan dan pengarahan tentang K3 yang berkaitan dengan potensi bahaya, kemudian bagaimana si pekerja yang baru masuk di tempat kerja tahu tentang pengendalian bahaya, kemudian kalau terjadi keadaan darurat, bagaimana dia melakukan penyelamatan pada kegiatan tersebut. Jadi sehingga pada saat dia bekerja, dia tahu bahaya-bahaya. Nah, itu menjadi satu kewajiban bagi penyedia jasa di dalam dia melakukan yang namanya penjelasan tentang bahaya-bahaya di tempat kerja atau disebut juga dengan induksi K3. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan induksi K3? Itu induksi K3 itu dibagi, ada yang sifatnya induksi yang bersifat umum, kemudian ada yang induksi yang bersifat lokal, atau juga bisa juga induksi yang untuk tamu. Jadi kalau Bapak Ibu kita ke proyek sebagai tamu, tentu penyedia jasa di lapangan memberikan induksi kepada kita selaku tamu. Dia akan memberikan penjelasan singkat tentang pada saat pekerjaan di lapangan apa bahaya-bahaya yang mungkin bisa terjadi pada saat kita melakukan kunjungan ke proyek. Itu diberikan induksi yang disebut dengan induksi kepada tamu. Nah, kemudian bagaimana tata cara melakukan induksi? Jadi induksi keselamatan kerja itu yang diberikan tadi, kalau pada saat pekerja yang baru, maka sebelum mereka memulai pekerjaan, misalnya mandor datang dengan membawa pekerjanya, maka dia diberi induksi, dan setelah itu mereka harus mengisi formulir induksi K3, dan di dalam formulir itu dijelaskan tentang bahaya-bahaya dari pekerjaannya, kemudian juga bagaimana kalau terjadi keadaan darurat, penyelamatan, jalur-jalur evakuasi, kemudian aturan-aturan yang berlaku di proyek harus diberitahukan di dalam induksi K3. Juga mereka harus menandatangani bahwa mereka paham setelah diberikan induksi. Nah, ini penting bagi pekerja baru yang akan memulai pekerjaan di lapangan. Kemudian ada yang namanya induksi umum,
yaitu diberikan juga kepada karyawan baru karyawan perusahaan tentunya, dan juga diberitahukan hak-hak dan kewajiban dari karyawan. Dan terakhir tadi yang saya katakan, induksi untuk tamu, bagaimana tamu diberi gambaran umum tentang proyek, kemudian kebijakan-kebijakan perusahaan yang ada di proyek, yang berlaku di proyek, kemudian juga kalau terjadi keadaan darurat di mana harus kita melakukan penyelamatan dan titik kumpul, itu adalah induksi untuk tamu. Jadi ada 3 kategori induksi tadi di dalam penerapan keselamatan konstruksi supaya tidak terjadi kecelakaan. Dan terakhir adalah pada saat sudah mulai bekerja, pekerja harus diberi yang namanya toolbox meeting atau pertemuan kerja bagi kelompok-kelompoknya. Jadi misalnya ada satu pekerja rombongan mandor pemasangan perancah, maka akan diberitahukan bagaimana pelaksanaan pemasangan perancah yang aman, kemudian apa-apa saja yang harus sudah dia siapkan peralatan kerjanya. Nah, itu diberikan yang namanya pertemuan pekerja per kelompok kerja atau dikenal dengan toolbox meeting. Ya, tujuannya supaya mereka tahu apa saja bahaya-bahaya pada saat pelaksanaan, dan biasanya itu dilakukan durasinya bisa 10-15 menit, bisa di gudang atau pada saat mereka mau ngambil peralatan sebelum memulai, maka diberi namanya toolbox meeting. Itu dalam pelaksanaannya. Nah, itu kita bisa lihat uraian-uraian dari toolbox meeting. Dan terakhir, sebelum saya masuk ke dalam sistem manajemen keselamatan konstruksi, saya akan memberikan diagram alur tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Yang ini memang Bapak Ibu nanti lebih banyak, baik itu kepada pengguna jasa PPK di dalam penerapannya ataupun penyedia jasa berdasarkan Permen PUPR nomor 21 garing PRT garing M tahun 2019 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Pada prinsipnya, di dalam sistem keselamatan konstruksi ini juga dia meliputi keselamatan teknik, kemudian keselamatan dan kesehatan pekerja, juga keselamatan publik. Jadi ada 3 yang harus dilindungi, itu keselamatan teknik, itu dari sisi bagaimana peralatan dan material, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerjanya, kemudian keselamatan umum masyarakat yang berdampak terhadap kegiatan kita. Nah, itu adalah diagram alir di dalam sistem manajemen keselamatan konstruksi. Dan terakhir, nanti ini lebih banyak kita bahas di dalam 5 prinsip dasar sistem manajemen keselamatan konstruksi, mulai dari kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Jadi nanti di dalam pelaksanaan SMKK, pengguna jasa dalam hal ini adalah PPK, bagaimana nanti mampu melakukan yang namanya identifikasi bahaya, di mana pengguna jasa di dalam melakukan identifikasi bahaya di dalam RKK penawaran, namun di dalam Permen PUPR 21 ke dalam pelaksanaannya itu nanti adalah bagaimana si penyedia jasa dalam hal ini dapat menerapkan 5 prinsip dasar SMKK, mulai dari kepemimpinan dan partisipasi pekerja keselamatan konstruksi. Nanti di situ akan dibahas isu-isu internal dan eksternal, kemudian juga terkait dengan perencanaan keselamatan konstruksi, di mana di situ terkait dengan identifikasi bahaya, rencana tindakan, sasaran program, standar dan peraturan perundangan, kemudian dukungan keselamatan konstruksi, terkait di situ sumber daya, kompetensi, kepedulian, komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Kemudian juga nanti di
prinsip dasar yang keempat adalah operasi keselamatan konstruksi terkait dengan perencanaan keselamatan konstruksi, pengendalian operasi, kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat. Yang prinsip kelima adalah evaluasi kinerja keselamatan konstruksi, di mana di dalam ada pemantauan dan evaluasi, tinjauan manajemen, peningkatan kinerja keselamatan konstruksi. Jadi ada 5 prinsip dasar keselamatan konstruksi yang kita bisa jelaskan nanti di materi kita yang kedua. Namun di materi pengetahuan di dasar-dasar keselamatan konstruksi ini, inilah yang dapat saya sajikan untuk kesempatan malam hari ini dalam kita berbincang di webinar terkait dengan bagaimana penerapan di dalam dasar-dasar keselamatan konstruksi. Demikian yang dapat saya sajikan di dalam materi dasar-dasar keselamatan konstruksi. Mudah-mudahan dengan materi ini membuka pencerahan kita tentang bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PUPR nomor 21 tahun 2019. Dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau di dalam penyampaian ada tutur kata sikap yang tidak sesuai. Saya mohon maaf. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.